Di tengah dunia yang memuja angka dan peringkat, muncul sebuah pengakuan yang mengguncang banyak orang. Elon Musk, sosok yang selama ini dikenal sebagai simbol kecerdasan, inovasi, dan kekayaan ekstrem, secara terbuka menyatakan bahwa uang tidak memberinya kebahagiaan. Kekayaan bersihnya yang mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat menjadikannya salah satu manusia terkaya dalam sejarah. Namun justru dari posisi tertinggi itulah ia mengungkapkan sesuatu yang sederhana namun mengejutkan. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan pribadi. Pernyataan ini menjadi sorotan karena bertentangan dengan narasi populer yang mengaitkan kesuksesan finansial dengan kebahagiaan mutlak. Ungkapan tersebut ia tuliskan di platform media sosial X pada awal Februari tahun 2026 dengan kalimat singkat. Ia mengatakan bahwa siapapun yang berkata uang tidak bisa membeli kebahagiaan sebenarnya tahu betul apa yang mereka bicarakan. Emoji wajah sedih yang menyertainya memberi kesan bahwa ini bukan sekadar teori, melainkan pengalaman pribadi. Reaksi dunia pun beragam. Ada yang terkejut, ada yang skeptis, ada yang merasa simpati, dan ada pula yang merasa dikuatkan karena pengakuan ini sejalan dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Pengakuan ini menarik karena datang dari seseorang yang telah mencapai hampir semua standar kesuksesan modern. Dalam unggahan lain, Musk menekankan bahwa anakhenania memberinya kebahagiaan yang jauh lebih besar dibandingkan kepemilikan materi apapun. Kalimat ini sederhana, namun mengandung makna yang sangat dalam. Ia menunjukkan bahwa hubungan emosional memiliki nilai yang tidak bisa digantikan oleh uang. Psikologi modern menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara biologis dirancang untuk hidup dalam hubungan. Ketika seseorang merasa dicintai, diterima, dan memiliki ikatan emosional yang kuat, otak melepaskan hormon seperti oksitosin yang menciptakan rasa nyaman dan aman. Sebaliknya, uang hanya memicu dopamin yang sifatnya sementara, cepat naik dan cepat turun. Reaksi para miliarder lain juga menambah kedalaman makna pernyataan ini. Bill Ackman menyarankan agar Musk lebih fokus pada filantropi dan hubungan jangka panjang. Saran ini sejalan dengan banyak penelitian tentang kebahagiaan. Studi dalam bidang psikologi positif menunjukkan bahwa memberi kepada orang lain dapat meningkatkan rasa bahagia karena otak merespons tindakan altruistik sebagai sesuatu yang bermakna. Aktivitas memberi membuat seseorang merasa dirinya berguna, dan perasaan berguna adalah salah satu komponen utama kebahagiaan jangka panjang. Dengan kata lain, kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita kontribusikan. Mark Cuban memberikan sudut pandang yang berbeda, namun saling melengkapi. Ia mengatakan bahwa kekayaan hanya memperbesar emosi yang sudah ada. Jika seseorang tidak bahagia saat miskin, ia akan tetap tidak bahagia saat kaya, hanya saja dengan lebih sedikit stres finansial. Pernyataan ini sesuai dengan konsep hedonic treadmill dalam psikologi. Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung kembali ke tingkat kebahagiaan dasarnya setelah mengalami perubahan besar, baik positif maupun negatif. Ketika seseorang mendapat gaji besar atau membeli barang mahal, kebahagiaannya meningkat sementara, lalu kembali ke titik semula. Artinya, mengejar uang tanpa membangun makna hidup hanya akan membuat seseorang terus merasa kurang. Pengakuan Musk juga mengingatkan dunia bahwa kesuksesan ekstrem sering datang bersama tekanan mental yang ekstrem. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia pernah mengungkapkan jam kerja yang sangat panjang, beban tanggung jawab besar rusa Kosipian, dan perjuangannya melawan depresi. Dari sudut pandang medis, stres kronis dapat meningkatkan hormon kortisol yang berdampak pada kualitas tidur, kestabilan emosi,
dan kesehatan fisik. Otak manusia tidak dirancang untuk berada dalam mode tekanan tinggi terus-menerus. Maka tidak mengherankan jika seseorang yang berada di puncak karier justru merasa kosong di dalam. Ilmu kebahagiaan atau happiness science menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya bergantung pada faktor eksternal seperti uang dan status, tetapi juga pada faktor internal seperti pola pikir, makna hidup, dan hubungan sosial. Abraham Maslow melalui teorinya tentang hierarki kebutuhan menempatkan kebutuhan dasar seperti makan dan keamanan di level bawah. Uang memang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan ini. Namun setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia membutuhkan cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jika seseorang berhenti pada pencapaian materi, ia tidak akan pernah benar-benar puas, karena kebutuhan di tingkat atas tetap kosong. Kisah Musk menjadi simbol bahwa puncak materi bukanlah akhir perjalanan manusia. Justru di titik itulah muncul pertanyaan yang lebih besar. Untuk apa semua ini? Banyak orang hidup dengan pola pikir nanti bahagia kalau sudah kaya. Namun jika kebahagiaan selalu ditunda sampai target tertentu tercapai, maka hidup akan diisi dengan penantian tanpa henti. Psikologi menyebut ini sebagai future-oriented trap, jebakan masa depan, di mana seseorang mengorbankan kebahagiaan hari ini demi bayangan kebahagiaan esok hari yang belum tentu datang. Pernyataan bahwa anak-anak memberinya kebahagiaan terbesar menegaskan pentingnya hubungan bermakna. Dalam riset panjang Harvard Study of Adult Development yang berlangsung lebih dari 80 tahun, ditemukan bahwa faktor terkuat yang memengaruhi kebahagiaan dan kesehatan di usia tua bukanlah kekayaan atau ketenaran, melainkan kualitas hubungan. Orang yang memiliki hubungan hangat dan suportif cenderung hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Fakta ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati lebih dekat dengan hati manusia daripada dompetnya. Pengakuan Musk juga relevan dengan fenomena modern tentang kesepian. Di era digital, manusia semakin terhubung secara teknologi, tetapi semakin terpisah secara emosional. Banyak orang memiliki ribuan pengikut, tetapi sedikit teman sejati. Kekayaan dan popularitas tidak otomatis mengisi kekosongan emosional. Bahkan, semakin tinggi posisi seseorang, seringkali semakin sempit lingkaran kepercayaannya. Inilah mengapa banyak tokoh besar justru mengaku merasa kesepian di puncak. Dalam konteks motivasi, kisah ini bukan mengajarkan bahwa uang itu buruk, tetapi bahwa uang tidak boleh dijadikan satu-satunya tujuan hidup. Uang adalah alat, bukan makna. Ia bisa membuka akses pendidikan, kesehatan, dan keamanan, tetapi tidak bisa menggantikan rasa dicintai atau perasaan berarti. Dengan memahami ini, seseorang bisa mengejar kesuksesan finansial tanpa kehilangan arah hidup. Kerja keras tetap penting, tetapi harus disertai dengan perawatan jiwa. Pengakuan ini juga membuka percakapan tentang kesehatan mental di kalangan orang sukses. Selama ini, banyak orang mengira bahwa depresi hanya dialami oleh mereka yang miskin atau gagal. Padahal depresi adalah gangguan yang bisa menyerang siapa saja, termasuk mereka yang kaya dan terkenal. Dengan mengakui bahwa uang tidak membuatnya bahagia, Musk tanpa sadar memberi pesan bahwa perasaan sedih dan kosong bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari kondisi manusia. Ilmu psikologi positif menekankan pentingnya rasa syukur sebagai sumber kebahagiaan yang stabil. Orang yang terbiasa mensyukuri hal-hal kecil memiliki tingkat kepuasan hidup lebih tinggi dibandingkan mereka yang selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kekayaan sering membuat perbandingan menjadi semakin ekstrem, karena selalu ada orang yang lebih kaya. Jika kebahagiaan diukur dengan perbandingan,
maka tidak akan pernah ada titik puas. Kisah ini juga mengajarkan bahwa makna hidup sering ditemukan dalam hal sederhana, keluarga, hubungan, dan kontribusi. Dalam perspektif biologi evolusioner, manusia bertahan hidup bukan karena kekuatan individu semata, tetapi karena kerjasama dalam kelompok. Rasa memiliki dan dimiliki adalah kebutuhan biologis. Maka, ketika seseorang terlalu fokus pada pencapaian individual, ia bisa kehilangan rasa kebersamaan yang sebenarnya menjadi sumber ketenangan batin. Jika ditarik lebih luas, pengakuan ini adalah kritik dayam-dayam terhadap budaya materialisme. Dunia modern sering mempromosikan ide bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita. Namun ilmu pengetahuan justru menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tambahan kekayaan hanya sedikit meningkatkan kebahagiaan. Bahkan dalam banyak kasus, kekayaan besar membawa masalah baru, tekanan, kecemasan, dan isolasi sosial. Kisah ini menjadi inspiratif karena datang dari orang yang berada di puncak. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan bukan soal mencapai garis finish, melainkan soal bagaimana kita menjalani perjalanan. Banyak orang menunggu bahagia setelah sukses. Padahal kebahagiaan adalah keterampilan yang harus dilatih, membangun hubungan, menjaga kesehatan mental, dan menemukan makna dalam apa yang kita lakukan. Pengakuan Musk mengajak kita untuk menata ulang definisi sukses. Sukses bukan hanya tentang angka di rekening, tetapi tentang keseimbangan antara kerja dan hidup, antara ambisi dan ketenangan, antara materi dan makna. Tanpa keseimbangan, kesuksesan bisa berubah menjadi penjara emas, indah dari luar, kosong di dalam. Akhirnya, kisah ini adalah cermin bagi kita semua. Jika orang terkaya di dunia saja mengakui bahwa uang tidak menjamin kebahagiaan, maka kita memiliki kesempatan untuk belajar tanpa harus mengalami hal yang sama. Kita bisa mengejar kehidupan yang cukup secara materi, tetapi kaya secara hubungan dan makna. Kita bisa bekerja keras, tetapi tidak mengorbankan jiwa. Kita bisa bermimpi besar, tetapi tetap menghargai hal-hal kecil yang membuat hidup terasa hidup. Pesan terpenting dari kisah ini adalah bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir yang menunggu di garis finish, melainkan sesuatu yang harus dibangun setiap hari melalui hubungan, rasa syukur, dan tujuan hidup. Uang bisa mempermudah perjalanan, tetapi tidak menentukan arah. Arah ditentukan oleh nilai yang kita pegang dan orang-orang yang kita cintai. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.